kita akan membicarakan tentang komunikasi perkantoran dan tata ruang. Ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, tulisan ini tidak begitu kelihatan ya, apalagi saya tidak pakai kacamata hitam gitu ya. Itu nggak kelihatan sama sekali gitu ya. Gitu ya. Jadi materi kita yang akan kita bicarakan pada siang ini, kira-kira ini, yaitu arti dan pentingnya komunikasi, di mana komunikasi itu adalah hal yang sangat penting, karena kantor itu adalah merupakan organisasi, gitu ya, kira-kira kita sebutkan tadi, yang terdiri dari beberapa orang, terdiri dari beberapa bidang, ya. Nah, semua itu tentu akan dikomunikasikan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya. Kemudian pentingnya kita di kantor BPS tadi, tentu kita sebagai badan atau lembaga atau non kementerian, bahwa kita mempunyai tugas menyediakan informasi. Ya. Nah, informasi tadi tentu akan kita komunikasikan ke seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta maupun mahasiswa dan sebagainya lah. Ya. Kemudian unsur dan tujuan dan jenis komunikasi, nah ini apa saja yang berpengaruh pada unsur-unsur dan tujuannya apa? Ya, tentu tujuannya adalah untuk menjelaskan apa yang kita miliki atau yang kita punyai atau kita hasilkan atau output kita itu apa, itu yang harus kita jelaskan. Ya. Nah, itu. Ya. Kemudian jenis komunikasi, saya kira teman-teman sudah banyak sekali, ya, macam-macam bentuknya, ada yang verbal, non verbal. Kemudian kalau lihat juga bentuknya ada yang vertikal ke atas maupun vertikal ke bawah, ataupun ke samping maupun kalau ke samping kita sebut dengan horizontal, kalau kemudian diagonal itu antar unit atau antar bidang tadi. Ya. Kemudian beberapa asas dan faktor utama yang harus kita kita ketahui ya supaya kita berkomunikasi tadi bisa efisien misalnya atau efektif atau lancar lah gitu ya itu. Ya. Kemudian beberapa klasifikasi komunikasi juga kita lihat apa saja yang masuk di dalam klasifikasi komunikasi tadi. Ya. Kemudian selain kita bicara tentang komunikasi, tentu kita satu lagi subtopik kita adalah tata ruang. Ya, maka kita akan belajar tentang latar belakang dan pengertian tata ruang. Tata ruang itu apa sebetulnya gitu ya. Ya, tidak hanya sekedar ruang, tapi tentu kebutuhan-kebutuhan lahan, kebutuhan gedung, kebutuhan ruangan, kemudian isinya itu apa saja yang diperlukan. Ya, kemudian tujuan dan asas-asas tata ruang itu apa saja ya. Tentu di dalam pada dasarnya tujuan adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan tadi ya. Kemudian syarat lingkungan fisik atau lingkungan ruang itu apa saja, ya misalnya cahaya atau sinar, kemudian warna atau udara atau apalah dan sebagainya ya. Itu kira-kira yang kita akan pelajari pada siang ini. Nah, komunikasi sangat penting dalam kegiatan perkantoran karena kantor adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama tadi, ya. Sehingga masing-masing orang tadi mempunyai pekerjaan yang beda-beda satu sama lain, tetapi mempunyai tujuan yang beda juga, ya. Tapi harus disamakan atau disatukan dalam satu tujuan, yaitu tujuan di BPS tadi, ya. Kemudian bila komunikasi yang efektif maka pengurusan informasi yaitu penyampaian dan penerimaan berita akan dapat berlangsung dengan baik. Ya, tentu ya di dalam komunikasi itu tentu ada dua arah ya. Yang pertama adalah yang menyampaikan
yang kedua adalah yang menerima, ya. Jadi apa yang disampaikan yang menyampaikan itu harusnya 100% diterima oleh penerima tadi, ya. Ya kalau kurang berarti ada kendala-kendala, ada hambatan di dalam komunikasi tadi, ya. Artinya komunikasi tidak berjalan dengan baik. Kemudian sebaiknya ya kita ciptakan komunikasi yang efektif yang akan menciptakan iklim kerja yang sehat dan terbuka tadi, ya. Ya karena kalau komunikasi tidak efektif tentu kadang-kadang salah tafsir atau salah terima, ya, apalagi tidak dikomunikasi yang tertutup, ya, maka akan menimbulkan masalah, gitu ya. Komunikasi meningkatkan kreativitas dan dedikasi para pegawai kantor, iya ya. Dengan komunikasi tadi tentu kita bisa menyampaikan hal-hal yang penting-penting, kemudian menyampaikan hal-hal yang kurang penting atau hal-hal yang hambatan-hambatan, gitu ya, sehingga rasa kebersamaan tadi juga akan menimbulkan suatu niat yang baik untuk menyelesaikan masalah, ya. Maka bisa meningkatkan kreativitas maupun dedikasi pegawai-pegawai tadi, ya. Jadi komunikasi melancarkan kegiatan kantor, artinya memberitahukanlah, ya, apa-apa yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di kantor tadi disampaikan lewat komunikasi. Kemudian pengertian komunikasi, yaitu menyampaikan warta yang mengandung macam-macam keterangan dari seorang kepada orang lain, ya, atau menyampaikan warta atau menyampaikan informasi atau berita atau data atau apalah, ya, sehingga orang lain tadi tahu apa yang disampaikan oleh pengirim warta tadi, ya, itu. Termasuk penyalinan gagasan dari seorang ke dalam pikiran orang lain sehingga tercapai tindakan yang diharapkan. Jadi komunikasi itu tidak hanya menyampaikan informasi tadi dari pengirim ke penerima tadi, ya, tapi juga transfer pikiran tadi, ya, pikiran orang lain tadi disampaikan kepada seseorang tadi sehingga pikiran tadi bisa diterima oleh orang yang menerima transfer pikiran tadi, gitu ya, pada dasarnya gitu. Karena apa? Karena memang apa yang kita ucapkan itu merupakan hasil pikir kita, ya, hasil pikir kita, ya, sehingga apa yang kita ucapkan itu mestinya harus kita pikir, mestinya gitu, ya. Jangan sampai kalau kita ngomong itu nggak dipikir, ya nanti akan banyak menimbulkan masalah, ya. Maka di sini disebutkan bahwa tidak hanya transfer informasi, transfer kata-kata saja, tapi juga transfer hasil pemikiran kita itu kepada orang lain. Itu juga disebutkan sebagai komunikasi. Ya, maka dikatakan di sini bahwa istilah komunikasi harus ditafsirkan lebih luas. Tidak hanya menyampaikan informasi melalui pos dengan telepon, telek, pelayanan pesuruh atau sarana yang lain, gitu ya. Itu mungkin ini kata-kata ini ya zaman dulu, gitu ya. Dulu pos atau telepon, ya, atau pelayan pesuruh atau pelayan, ya, atau CS atau kita, ya, itu zaman dulu, gitu ya. Tapi kalau sekarang kan tidak hanya itu, gitu ya. Jadi mencakup penyampaian memo, juga masuk memo, laporan, ya, perintah, faktur, ya, atau warkat kemarin, ya, pesanan, perkiraan, gambar atau bahan contoh-contoh yang lain lah, ya. Itu juga komunikasi, ya. Kita mendapatkan memo, gitu ya, dari pimpinan, itu juga komunikasi yang disampaikan lewat memo, lewat kertas tadi, ya, atau perintah, ya, atau aturan-aturan, itu juga sebagai bagian daripada komunikasi. Kemudian pentingnya komunikasi. Pertama adalah menimbulkan rasa kesetiakawanan dan loyalitas tadi, ya.
Ya kenapa demikian? Ya karena kita tahu bahwa setiap orang ya pasti punya pekerjaan ya. Nah, kemudian kemarin sudah kita singgung bahwa pekerjaan itu dibagi habis oleh semua pegawai gitu ya. Sehingga termasuk wewenang tadi ya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan itu kan saling kait satu sama lain gitu ya. Maka ya kalau kita bekerja sama pekerjaan, maka biasanya berinteraksi lah dengan orang lain. Nah, pada orang lain inilah kesetiakawanan itu akan muncul gitu ya. Termasuk loyalitas ya. Kenapa kok muncul loyalitas ya? Karena kita tahu, ini tugas kita gitu ya. Udah jelas gitu ya. Maka kita akan menimbulkan loyalitas. Meningkatkan kegairahan bekerja juga hampir sama sebetulnya ya. Jadi sesuatu itu kalau kita komunikasi dengan baik, ini pekerjaanmu, ya persoalan ini, tujuannya ini, batas waktunya ini, dan sebagainya ya. Nanti kalau kamu selesai misalnya akan mendapat hadiah atau mendapatkan ucapan atau apalah, itu juga suatu yang memang membuat bergairah bekerja juga ya, atau misalnya dipromosikan atau disekolahkan dan sebagainya. Meningkatkan moral dan disiplin, nah, tentu ya, karena ini berhubungan dengan tanggung jawab kemarin yang ada di dalam PIA kita gitu ya. Jadi kita kalau melaksanakan PIA mau nggak mau memang harus moral kita dan disiplin kita itu juga akan meningkat ya, dengan melalui komunikasi tadi. Ya. Kemudian pimpinan tahu sehingga pengendaliannya itu bisa kita laksanakan secara efisien tadi. Ya. Pimpinannya tahu ya. Ya apa saja ya persoalan-persoalan dari bawah tadi muncul apa saja gitu kan ya. Ya. Maka pimpinan bisa mengambil keputusan. Salah satunya adalah pengendalian tadi ya itu. Pegawai tahu aturan. Iya, tadi karena komunikasi tidak hanya ucapan tapi juga lewat aturan-aturan yang ditulis oleh pimpinan tadi ya, termasuk juga kebijakan, ketentuan-ketentuan yang lain yang ada di suatu kantor tadi atau suatu organisasi. Informasi dapat cepat diketahui. Ya pasti ya, karena ini ada komunikasi, ya tentu dengan komunikasi tadi maka yang dikomunikasi informasi, ya sehingga informasi tadi akan cepat diketahui oleh semua orang yang ada di perkantoran tadi. Meningkatkan rasa tanggung jawab. Ya, tadi komunikasi tadi kita sebutkan bahwa rasa tanggung jawab itu kan memang ada komunikasi dari atasan ke bawah. Ini loh tanggung jawabmu atau pekerjaan-pekerjaanmu seperti kemarin sudah kita singgung ya, ada tugas, ada wewenang, ada kewajiban, dan ada pertanggung jawab. Nah itu kan semua dikomunikasikan ya, sehingga kalau ini tidak berjalan maka ada sanksinya lah misalnya gitu ya. Maka bisa meningkatkan tanggung jawab. Gitu ya. Menimbulkan saling pengertian dan saling menghargai. Nah, ya. Jadi kendala-kendala apa atau tugas-tugas apa yang ada di kantor tadi, ya ini bisa saling pengertian tadi, ya. Saling menghargai, saling pengertian maksudnya begini bahwa ya pimpinan tentu tahu kapasitas pegawai, ya. Pegawai juga tahu tugas-tugasnya gitu ya, sehingga bisa menimbulkan saling pengertian tadi ya, atau saling menghargai tadi. Artinya saling menghargai bahwa anak buah tadi mempunyai tanggung jawab tadi ya. Maka bagaimana menghargai orang pimpinan kita yang menjalankan tugasnya tadi. Meningkatkan kerjasama karyawan. Nah, ini sama seperti tadi disebutkan tadi ya. Ya memang yang kita di dalam pekerjaan itu tidak hanya satu bidang, macam-macam bidang gitu ya, yang saling terkait satu sama lain ya, maka tidak satu pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh banyak orang gitu ya, sehingga dengan komunikasi tadi ya, atau misalnya dengan pembagian tugas atau wewenangnya ya, itu pasti akan bisa meningkatkan kerja sama tadi ya dengan karyawan tadi. Ya, kemudian meningkatkan semangat dengan jelas ya, kalau ini adalah pekerjaan tadi kita sampaikan, kemudian beberapa orang ya tentu
semua orang mempunyai tugas-tugas, nanti paling tidak target sudah ada gitu ya. Siapa yang tidak mencapai target pada waktunya, ya ini tentu dilihat dari semangat juga ya. Kalau kebersamaan itu ada, tentu akan lebih bagus gitu ya. Artinya saling berkoordinasi tadi. Siapa yang memang kurang tenaganya bisa diberi tenaga yang lain gitu ya. Menjadi benteng desas-desus intern gangguan info negatif dari luar, iya ya. Jadi kalau kita itu komunikasi keterbukaan ya, maka kita tidak tidak punya perasaan sahwasangka lah gitu ya, atau desus tadi ya gitu ya, sehingga gangguan-gangguan sifatnya negatif itu bisa diatasi. Ya kenapa? Ya karena semua itu kita udah kemukakan kepada teman-teman semua, satu tim misalnya ya, satu kantor gitu ya, sehingga tidak ada yang dicurigai lah gitu ya. Itu dengan komunikasi ya, kalau yang satu supaya tidak menimbulkan kecurigaan, ya tanyalah kalau ada masalah begini, kira-kira apa betul atau tidak, gitu kan komunikasi ya. Begitu juga pimpinan harus menyampaikan apa adanya lah gitu. Kemudian alat utama bagi organisasi untuk bekerja sama dengan pihak luar, ya tentu ya, bahwa itu adalah komunikasi adalah hal yang penting ya. Tanpa ada komunikasi dengan pihak luar itu nggak tahu, siapa tahu punya data kita misalnya ya, kalau kita nggak komunikasikan orang lain nggak tahu begitu ya. Ya maka publikasi itu penting, kemudian dimuat dalam media-media itu penting ya, itu komunikasi ya supaya orang luar tahu ya. Ya kalau perlu kita kirim data-data kita ya supaya orang luar tahu loh ini sudah tersedia gitu ya. Ya. Atau membuat web atau apalah yang sekarang kan gitu. Memberikan pengertian sebagian dari tujuan ya ya. Itu kalau kita orang-orang dalam tahulah ya, karena di dalam tugas itu ada uraian tugas, di uraian tugas itu pasti ada tujuan ya. Atau semua survei yang ada di bebas itu pasti ada tujuan ya. Itu pasti akan disampaikan ya oleh setiap pelatihan dari Intama ke Innas atau Inda atau petugas, itu tujuan pasti punya ya, pertama kali mestinya ya. Oh tujuan survei ini gitu ya. Atau tujuan kebijakan ini dan sebagainya. Ya ini unsur-unsurnya, bahwa di dalam komunikasi ada beberapa unsur. Pertama adalah pengirim warta ya, yang kita sebut dengan komunikator ya. Sumbernya dari mana? Itu pengirim warta ya. Kemudian apa yang dikirimkan, yaitu warta ya, keterangan atau buah pikiran tadi ya. Bisa tertulis, bisa lisan ya. Itu. Kemudian alat atau sarana untuk menyampaikan warta tadi ya, itu harus ada supaya lebih cepat gitu ya, alat apalagi zaman sekarang gitu ya. Ya misalnya ada HP, ada TV, ada radio, atau ada apa lagi gitu ya. Itu adalah alat atau sarana untuk menyampaikan warta ya. Isyarat yang dipancarkan oleh alat sarana yang bersangkutan tadi. Jadi isyarat artinya tanda-tanda ya, atau bunyi-bunyi lah gitu ya. Ya misalnya HP lah ada bunyi kering gitu ya, atau bunyi yang lain sekarang macam-macam ya, atau apalagi ya bel ya, atau klason atau apalah gitu ya, dan sebagainya lah ya. Atau barang-barang cetakan ya, misalnya buku, warta ya, dan sebagainya lah. Penerima warta, communicating ya, communicating. Penerima, jadi orang yang menerima tadi ya. Ya sebetulnya di dalam komunikasi itu kan bicara antara komunikator sama communicator kan ya. Nah, supaya komunikasi itu berjalan baik ya pasti ada wartanya, ada beritanya, buah pikirannya. Nah, kalau perlu ada alatnya, sarana untuk menyampaikan dari komunikator ke communicator tadi. Nah, alat itu apa? Akan menimbulkan suatu isyarat ya, bunyi atau cetakan atau gambar atau apalah ya itu.
Ya itulah 6 unsur. Ya, 6 ya. Ya, kemudian di dalam komunikasi sering terjadi suatu komunikasi tadi yaitu ya karena mungkin ya ini salah satu atau beberapa unsur ini mengalami gangguan ya sehingga bisa menimbulkan miskomunikasi tadi ya itu. Ya, misalnya suatu perintah dari pucuk pimpinan dengan berbagai tingkat tata jenjang lebih besar kemungkinan menerima berbagai macam gangguan pendapat pribadi. Iya ya. Jadi kalau perintah itu urut-urutannya atau kemarin kita sebut dengan interval struktur organisasi lebih lebar, itu akan kemungkinan apa yang disampaikan pimpinan tidak sama dengan apa yang disampaikan yang diterima oleh bawahan tadi. Ya. Atau gampangnya nanti begini, misalnya di dalam pelatihan sensus lah ya, itu kan dari Master Intama kan, ke Intama, ke Inas, ke Inda, ke petugas. Jadi apa yang disampaikan Master Intama tadi tidak akan sampai ke PCL itu 100%. Ya, itu. Macam-macam tadi, 6 unsur tadi yang akan berpengaruh gitu ya. Itu. Ya, itu maka bisa menimbulkan miskomunikasi. Bisa juga antara komunikator sama kita sendiri gitu ya. Dimana kalau komunikasi itu tentu harus tahu dulu kemampuan orang yang diajak komunikasi misalnya ya. Tapi kalau jauh mungkin bisa salah komunikasi atau miskomunikasi tadi ya. Setelah sampai ke bawah tidak sesuai lagi dengan keinginan pimpinan tadi ya. Bisa jadi gitu ya. Gitu. Ya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diinginkan tidak jelas. Nah, kemudian bawahan tadi menganggap sudah jelas, gitu ya. Ya akhirnya salah ya. Ya. Ya misalnya zaman dulu ya saya lah gitu ya. Dulu kalau disuruh belanja sama orang tua beli apa merica gitu ya. Nanti di pasar lupa tadi beri apa merica atau tumbar gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Ya. Ya sama juga saat kita di dalam menyampaikan materi ini juga sama kadang-kadang maunya begini tapi karena tidak jelas atau yang terima juga kemampuannya kurang pas bisa menimbulkan masalah juga. Maka disarankan jenjang pendek, jenjang urut-urutan tadi ya dari pimpinan BPS sampai staf itu diperpendek lah. Mereka kan disarankan dua tingkatan ya itu ya. Maka tingkat eselon 3 dan eselon 4 itu dihilangkan tadi salah satunya ya. Ya supaya salah satunya adalah sehingga tidak terjadi komunikasi kalau pimpinan mengambil kebijakan-kebijakan tertentu. Ya. Nah, dikatakan disarankan jenjang pendek atau sering dilakukan tatap muka langsung ya. Iya, tatap muka kan bisa langsung artinya bisa komunikasi tadi ya gitu. Jenis komunikasi menurut Danger. Pertama sistem mekanis. Mekanis ini jam dulu ya. Mechanical system pipa udara. Pipa udara ya artinya komunikasi dengan dengan udara. Misalnya apa? Ya misalnya trompet atau apalah misalnya gitu ya. Atau kode-kode tertentu lah ya. Ya misalnya kalau di zaman dulu ada petasan gitu ya. Itu juga sebenarnya dalam ini petasan bumbung ya, pakai bambu gitu ya. Itu ya, itu. Ya, bahan berjalan ya conveyor lah ya. Sekarang udah pakai mekanis ya, gitu ya. Telek, ya, sekarang telek jarang pakai kita ya. Zaman dulu megang peranan. Sistem panggilan petugas staff location system dipakai untuk mencari orang di sekitar bangunan ya. Ini biasanya resepsionis lah, manggil sopir, manggil orang atau manggil karyawan ya dan sebagainya lah, atau di masjid itu kan juga sama ya, ada adzan itu kan juga merupakan sistem panggilan ya, panggilan untuk sholat misalnya gitu ya. Ini komunikasi. Sistem elektrik, nah ini zaman sekarang ya macam-macam ya,
televisi, elektronik, mail, atau radio, atau apa gitu ya. Ini sama ya. Sama. 4 asas pokok menurut ya. Pertama adalah komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang dengan pikiran lain, ya. Perlu sekali mengirim, menyesuaikan dengan orang yang akan dikirimi. Nah ini ya, jadi jangan sampai kita komunikasi dengan orang tapi tidak tahu kemampuan orang tadi. Karena ini akan menimbulkan miskomunikasi tadi, ya. Tidak hanya isinya, tapi bahasanya pun juga harus tahu, ya. Tingkat pendidikannya misalnya atau tingkat pengetahuannya, ya misalnya seorang pimpinan komunikasi dengan CS lah, yang mungkin tidak begitu luas, menggunakan bahasa-bahasa teknis yang sangat tinggi gitu ya, sehingga CS nggak akan tahu misalnya gitu ya. Orang hanya dapat mengerti dengan menghubung-hubungkan hal lain yang telah dimengerti. Ya, perlu menyesuaikan dengan tingkatannya. Ya, biasanya begitu. Ya, jadi orang yang diajak dibicara atau komunikasi tadi itu harus kita tahu seberapa jauh kemampuannya tadi. Ya, maka baru kita bisa menjalankan komunikasi dengan baik tadi. Ya, ya misalnya pada waktu kita mengikuti latihan-latihan ya, misalnya ada pretest gitu kan ya, itu salah satunya untuk mengetahui kemampuan peserta kursus misalnya ya, atau pelatihan tadi ya, maka nanti bisa si tutor atau dosen atau apalah ya, itu bisa merancang, oh ini loh kemampuan peserta rata-rata sekian ya, maka bisa dirancang penyampaian materi tadi dengan model apa. Orang yang melakukan komunikasi mempunyai suatu kewajiban untuk membuat dirinya mengerti. Ya, ini ya. Jangan terlalu banyak menggunakan kata-kata asing. Nah ini ya. Jadi orang yang bicara itu harus mengerti apa yang diomongkan gitu loh ya. Itu harus disampaikan, itu harus mengerti. Jangan sampai ngomong terus tapi nggak tahu maksudnya itu ya. Nah itu berbahaya gitu ya. Apalagi yang menerima gitu ya. Orang yang ngomong aja nggak mengerti gitu ya. Ya, maka orang yang atau komunikator itu harus tahu persis ya apa yang dikatakan tadi ya. Nah, ini juga harus hati-hati nanti ya. Biasanya teman-teman yang baru pulang dari sekolah luar negeri itu, bahasa Inggrisnya dipakai terus gitu ya. Padahal yang diajak bicara PCL gitu ya, atau PMS gitu ya. Itu kan jadi kacau gitu ya. Apa yang itu ya. Nah, itu harus jangan sampai terlalu banyak bahasa asing lah, ya. Orang yang tidak mengerti berhak meminta penjelasan. Iyalah ya, ini komunikasi gitu ya. Di komunikasi itu kalau nggak mengerti tugasnya meminta penjelasan, gitu kan ya. Ya seperti mahasiswa lah. Mahasiswa ini juga begitu kan komunikasi. Ya kalau belum tahu ya tanya gitu ya. Ini ya, meminta penjelasan lebih lanjut atau tambahan gitu, kira-kira gitu ya. Ya tidak hanya dalam kampus, di masyarakat pun nanti begitu ya, karena kita itu tugas utama di dalam pencacahan itu berkomunikasi dengan responden kan ya gitu. Nah itu juga bisa menjelaskan, menyampaikan dengan baik tadi sehingga apa yang kita inginkan itu diterima oleh responden tadi ya. Jangan sampai Anda ngomong banyak-banyak tadi pakai bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya. Tapi kan sebenarnya nggak tahu gitu ya. Itu kan percuma juga ya itu. Ya. Ya kalau perlu memang harus kita belajar pakai bahasa ibunya lah ya, bahasa daerah tersebut supaya orang itu lebih menikmati ya dalam 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 pembicaraan tadi, dalam komunikasi tadi. Nah, inilah saya mulai kacau mata saya ini. Oke, jadi ada 7 faktor utama ya yang harus kita perhatikan di dalam komunikasi.
Itu kecepatan. Jadi komunikasi itu memang diperlukan suatu kecepatan juga kan, gitu ya. Ya kalau itu memang diperlukan, kalau dibutuhkan kecepatan juga membutuhkan kecepatan ya, sesuaikan dengan kebutuhan tadi ya. Kecermatan ya tentu kita menyampaikan sesuatu itu harus cermat, jangan teledor, jangan tidak jelas gitu ya. Nah, contohnya di sini ada bilang angka lebih baik ditulis. Iya loh, kalau misalnya apa NIM Anda itu ya, itu kan panjang gitu ya. Ya, kalau ditulis pakai huruf mungkin lebih enak gitu ya. Atau data-data kita lah di BPS kadang-kadang jumlah penduduknya misalnya berapa ini ya, 174 juta misalnya ya. Itu ya, nol berapa ya. Itu kan susah gitu ya. Kalau ditulis mungkin lebih enak maksudnya itu ya. Keselamatan ya, dievaluasi kemungkinan informasi tersebut hilang di jalan, di tengah jalan. Ya, ya. Ya, itu harus hati-hati. Keselamatan, keamanan di dalam menyampaikan itu jangan sampai ada gangguan lah gitu ya. Itu harus dijaga ya, informasi ya. Ya terutama informasi yang penting ya. Ya misalnya surat-surat pemecatan lah gitu ya. Nah, surat pemecatan itu ya harus disampaikan kepada orang yang kena gitu ya, kena pemecatan gitu ya. Jangan sampai tidak nyampe, tahu-tahu dipecat, padahal sudah disampaikan gitu ya. Atau promosi misalnya gitu ya. Surat untuk mengikuti pelantikan jabatan eselon 2 misalnya ya. Tapi kok apa nggak dapat gitu ya. Nah, itu ya. Itu juga sama, akhirnya kan nggak datang kalau nggak dapat ya kan itu misalnya. Nah, semacam itu ya harus dijaga. Kerahasiaan, ya, siapa yang harus tahu dan dilarang. Iyalah ya. Informasi itu ada batas-batasnya, tidak semua orang tahu ya. Ya, ya. Misalnya ya kita kan sebagai pegawai itu biasanya ada sesuatu yang dirahasiakan atau ya artinya nggak terbuka lebar gitu ya pada umum atau kepada keluarga gitu ya. Yang tahu pasti hanya ya pegawai-pegawai situlah. Ada juga hal semacam itu juga harus dirahasiakan ya. Jangan sampai semuanya diomongkan kepada istri atau suami gitu ya. Sehingga kalau suami istrinya mau baik bisa mengerem berita tadi sudah nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa masalah macam-macam gitu ya. Ya misalnya saya itu ya istri saya seorang dokter gitu. Kalau pulang kan dia kadang-kadang cerita gitu. Ya nggak mungkin bahwa apa yang disampaikan istri saya itu saya sampaikan pada orang lain gitu ya. Misalnya tetangga ini ada yang sakitnya begini gitu ya. Ini begini deh ya. Ya kita kalau kalau nggak ditanya orang ya udah sakit sajalah gitu ya. Itu kira-kira. Nanti nggak usah cerita panjang lebar gitu ya karena begini sebagainya. Itu kira-kira. Warkat ya tentu kemarin sudah kita sebutkan warkat catatan ya atau rekaman atau apalah ya. Apakah perlu ada catatan tertulisnya apa cukup dilakukan secara lisan ya. Ya tentu ya kalau sudah lisan mungkin berita-berita yang tidak penting ya atau mungkin kalau yang tertulis biasanya kan berita-berita yang berhubungan dengan hukum lah gitu ya. Biasanya gitu. Kesan apabila perlu kesan yang baik jangan pakai stensilan cetak dengan offset. Ya maksudnya begini bahwa kita memberikan informasi itu kadang-kadang bertingkat gitu ya. Ya, misalnya data kepada presiden gitu ya. Tentu beda kalau kita sampaikan data itu kepada mahasiswa misalnya gitu ya. Dalam bentuk format atau dalam bentuk kertasnya beda lah gitu ya. Misalnya gitu ya. Tentu kalau presiden tentu lebih baik lah daripada mahasiswa gitu ya atau orang masyarakat gitu kan itu memang ya nggak apa-apa gitu ya. Jangan sampai kita memberikan data kepada presiden pakai kertas buram lah gitu ya. Itu kan kesan kita ini tidak bonafit lah gitu ya. Kesan kita gitu ya. Ya, artinya kita itu harus sesuaikan dengan situasi dan kondisinya lah ya.
biasanya kita ya buat kuesioner ya kuesioner yang biasa sajalah, jangan pakai kertas yang mahal, yang tebal misalnya gitu ya, nggak bagus juga. Mengisi kuesioner jauh pakai pensil lah, tidak pakai tinta emas gitu ya. Jadi juga perlu diperhatikan gitu. Jadi kesederhanaan juga penting ya, kesan juga penting gitu ya. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan biasanya cepat itu mahal, lama murah. Iya, biasanya pengaruh pada itu ya. Tapi sekarang cepat juga ada yang murah gitu ya. Misalnya lewat email atau lewat internet gitu ya. Lewat apa gitu ya, yang lebih murah juga gitu ya. Gitu. Ya kadang-kadang ini memang teori-teori administrasi perkantoran ini juga memang semua harus mengalami perubahan-perubahan ya, karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang misalnya ya, contoh-contoh tadi ya gitu. Dan untungnya ya mata kuliah ini sudah terakhir kita ya, besok sudah nggak ada lagi ya, tapi ya mungkin ada kesambungan yang lebih luas gitu. Kemudian arah komunikasi vertikal tadi sudah kita sebutkan ya, menyampaikan warta dari pihak pimpinan ke bawahan, vertikal ke bawah atau sebaliknya vertikal ke atas ya. Ya tadi bahwa komunikasi pimpinan ke bawah misalnya dalam pengumuman, kebijakan, peraturan-peraturan, undang-undang atau apalah gitu ya. Misalnya dari pimpinan menyampaikan tadi, ya kan ya. Maka di dalam survei-survei itu pasti ada sambutan pimpinannya gitu ya. Atau publikasi itu pasti ada sambutannya gitu ya. Karena ini merupakan komunikasi dari pimpinan kepada bawahan tadi, ya itu ya. Kemudian dari bawah ke atas tentu menyampaikan laporan gitu ya, atau masalah-masalah atau mungkin usulan-usulan itu juga bisa dari bawah ke atas tadi ya. Horizontal. Di antaranya para pejabat atau satuan pada tingkat jenjang organisasi yang kurang lebih sederajat. Oh, ya horizontalnya selevel lah dia. Misalnya tadi kemarin eselon 2 dengan eselon 2, eselon 1 dengan eselon 1 gitu ya. Koordinator dengan koordinator, subkoordinator dengan subkoordinator ya. Itu ya artinya horizontal gitu ya. Ya kalau diagonal di sini nggak ada, itu ya tentu antar kementerian, antar bagian, antar unit gitu ya. Itu bisa juga secara diagonal ya. Ya misalnya antara sestama lah dengan deputi produksi misalnya ya, itu kan selevel misalnya gitu ya, bisa dikatakan bisa dikatakan sebagai horizontal ya. Tapi kalau nanti sestama itu akan berhubungan dengan ke sekretariat presiden misalnya ya, nah itu bisa dikatakan diagonal tadi ya gitu. Vertikal bawah, petunjuk, nah ini sih ada juga petunjuk mengenai satuan dalam organisasi seluruhnya sebaiknya disiapkan secara tertulis. Iya, artinya hukum itu memang harus tertulis ya, jangan lisan lah. Biasanya dinyatakan dalam bentuk peraturan, pedoman ataupun surat edaran tadi. Ya. Maka pedoman dinas, pedoman pencacahan itu Pak tertulis gitu ya. Misalnya peraturan gaji, nah ya kan lagi peraturan ya, kenaikan pangkat, cuti ya, izin sakit, uraian tugas pekerjaan dan sebagainya ya. Pokoknya peraturan-peraturan itu harus ya tertulis supaya orang bisa membaca atau paling tidak secara hukum pastilah ya. Karena ada buktinya tadi ya. Vertikal ke bawah. Untuk hal yang khusus atau timbul sewaktu-waktu gunakan surat edaran ya. Kalau memang itu butuh surat edaran ya edaran lah ya. Tidak tertutup digunakan media penerbitan berkala yang didirikan secara intern. Ya seperti apa? Kita apa? Buletin kita apa namanya? Varian statistik ya.
Tapi sekarang udah nggak dicetak ya, sudah hanya dikirim di media sosial aja ya. Atau apa? Mahasiswa banyak kan ya media-media ini. Oke. Juga dimungkinkan dipasang di papan pengumuman, ya ada pengumuman secara tradisional lah ya. Ya sekarang pakai apa? Pakai tag ya, pakai papan tulis juga bisa kan ya. Sekarang pakai tag udah banyak. Bahkan link tag, bahkan tidak tertutup dengan web site internal ya komunitas seperti itu ya. Banyak pengumuman apa ya, sepadu atau WA atau apa ya, itu banyak. Sebagian terbesar diwujudkan dalam laporan tertulis, dimungkinkan secara berkala atau waktu. Nah, ya. Jadi laporan itu sebenarnya tertulis supaya dibaca, karena kadang-kadang tidak langsung ditanggapi biasanya kan ya, karena sibuk bilang tadi. Meskipun tidak tertutup, laporan lisan yang dilakukan melalui wawancara, rapat, atau kesempatan lainnya ya. Kalau rapat kan biasanya kita lisan ya, ngomong gitu ya, itu ya. Makanya ya ini kita rapat tuh ya harus punya pendapat lah ya, menanggapi lah ya, karena ini salah satu cara bagaimana kita bisa menyampaikan unek-unek kita kepada pimpinan, ya salah satu dalam rapat lah ya, dalam wawancara atau kesempatan ketemu dan sebagainya. Harus sering dilakukan turun ke bawah agar laporan tidak ABS ya, atau ABI ya. AIS ya, AIS. Karena ibu ya, ibu direktur ya, ini juga harus begitu ya, kita harus ya apa ya, bekerja ya turun ke bawah, cek lapangan lah gitu ya. Jadi kita itu kalau jadi pimpinan nggak zamannya lagi kita di ruangan terus gitu ya. Ya, harus jemput bola. Kemudian komunikasi horizontal dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan berkala, ya bisa. Ya. BPS, nah ini ya, bisa katakan tadi mingguan eselon 1 bisa juga ya. Di eselon 1 setiap minggu, eselon 2 tiap bulan. Sekarang pun juga enggak cocok lagi ya. Eselon 2 itu harusnya ya paling ya hampir mingguan lah ya. Iya. Nah, frekuensinya itu masih makin cepat gitu. 3 bulan eselon 3, eselon 3 sekarang enggak ada, diganti dengan apa? Koordinator ya. Kemudian yang 6 bulan eselon 4 subkoordinator ya. Dapat dimanfaatkan ruang istirahat, ruang makan, ya di mana saja lah ya. Di samping upacara bulanan, nah ya, apel tiap Senin sekarang ya dimanfaatkan betul oleh pimpinan BPS itu ya, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan ya yang dibuat oleh eselon 2 ke atas gitu ya. Gantian tiap hari Senin gitu ya. Gantian gitu ya, sambutan-sambutan tadi ya. Setiap eselon 2 harus membuat sesuaikan dengan waktunya, kejadian waktunya biasanya. Kemudian 6 unsur komunikasi yang ya menurut John Riegel, keterangan faktual ya, ya. Ya ini tulisan ya, komunikasi tulisan, komunikasi tertulis lah ya. Ya tentu keterangan faktual itu adalah penting ya, bukti yang nyata, kenyataan apa adanya gitu ya. Penataan, outplacing atau organizing ya, itu juga perlu disampaikan. Bahasa, ya tentu kita menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Kendala waktu, ya. Ini juga harus diperhatikan waktu ya, karena kalau komunikasi kita itu sudah kadaluarsa gitu ya, sudah nggak ada artinya ya. Misalnya data lah, data udah 2 tahun baru diomongi, ya ngapain ya, gitu ya. Gitu.
penyajian, begitu juga penyajian data, penyajian publikasi itu harus tepat waktu. Ya tadi harus ya sesuai dengan kondisinya lah ya. Ya pembaca, reader atau audien ya, tentu ya. Ini juga penting ya supaya memudahkan siapa atau paling tidak ya bawaan itu di mana kita umumkan ya misalnya di di email atau di WA atau di tempat lain lah ya atau namanya apa macam-macam lah di BPS itu ya itu kira-kira ya. Nah, 3 asas bahasa itu kejelasan ya tentu ya kita harus memberikan penjelasan sejelas-jelasnya lah mengambil kalimat itu sederhana tapi tidak terlalu panjang lebar gitu ya. Ya keringkasan ya ringkas jelas ringkas dan ketepatan ya tepat itu ya juga penting ya di dalam bahasa tadi ya jadi tidak terlalu pendek tidak terlalu panjang lebar lah ya sampai apa induk kalimat anak kalimat cucu kalimat cicit kalimat kepanjangan ya, ya dalam bahasa yang penting ada subjeknya ada predikat ada subjek ada objek gitu kan yang udah cukup ya keringkasan berarti tidak berlebih-lebihan tidak berputar-putar nah ini ya tidak berbelit-belit ini biasanya tergantung pada orangnya kadang-kadang ya orang itu kalau nggak biasa menulis ya kadang-kadang bingung apa yang ditulis asal baca ditulis lagi gitu ya nanti dalam skripsimu itu begitu juga nanti ya padahal udah ditulis ya tulis lagi gitu ya akhirnya kalimat tadi panjang lebar gitu ya berputar-putar ya ketepatan berarti dapat menyampaikan ide kepada pembaca seperti yang dimaksud penulisnya tentu ya. Tadi tepat sasaran tadi apa yang akan disampaikan diterima oleh komunikasi yang sama gitu ya, mudah gitu ya. Nah, ini komunikasi menurut lawan komunikasi, iya ya. Ya, misalnya apa? Umum dan pribadi. Artinya umum itu apa? Demo lah ya. Demo kemudian umum kan umum demo ya. Orang banyak gitu ya. Kemudian sama salah satu yang di demo atau orator lah gitu ya dan sebagainya. Menurut jumlah yang berkomunikasi perorangan dan kelompok ini juga sama perorangan kelompok ya misalnya kita lah dosen sama mahasiswa gitu juga sama gitu ya menurut cara penyampaian lisan tertulis bisa tertulis bisa lisan menurut maksud komunikasi ya, maksudnya apa komunikasi kita ya menurut kelangsungannya bagaimana kita ya apakah lewat media atau langsung lewat tatap muka atau apalah gitu ya gitu karena tadi kan kita sebutkan ada 6 unsur tadi ya menurut perilaku nah, ya formal informal non formal ya ya formal ya tentu biasanya sesuai dengan organisasinya ya ya mungkin di informal di luar organisasi tapi masih ada hubungannya dengan organisasi non formal memang di luar gitu ya ruang lingkup internal maupun eksternal tadi ya ini ada pembedakan aja menurut arah informasi tadi ada ke atas ke bawah horizontal diagonal satu arah dua arah ya menurut jaringan kerjanya ini dalam bentuk rantai itu ya muter lingkaran-lingkaran ini saling berhubungan kan ya pernah Anda lihat kan ya seperti apa itu rantai di Pancasila itulah gitu ya itu kan saling berhubungan rantai ya atau bentuk lingkaran memang bentuk lingkaran sendiri gitu ya atau roda bersama sebetulnya ya atau bintangnya ada bintang 5 bintang 7 bintang 3 bintang apa lagi ya ya atau saluran total
Oke, itu saya kira untuk komunikasi. Kita lihat tentang tata ruang. Ya pada dasarnya begini, ya latar belakang tadi. Ya, bahwa kantor itu kita harus membutuhkan tempat tadi ya. Jadi kita harus merancang kebutuhan lahan berapa, kemudian kebutuhan gedung, ya bangunan gedung, kemudian kebutuhan ruangan, ya ruangnya itu apa saja yang diperlukan, ya itu harus dirancang, ya kemudian ruang itu akan diisi apa, gitu kan ya, itu pada pokoknya, ya itu tata ruang. Maka di dalam latar belakang ini, dalam melaksanakan tata usaha, suatu faktor penting yang turut menentukan kelangsungan ialah penyusunan tempat kerja, ya. Tempat kerja tadi dari ruangannya sudah ada, maka tempat kerja itu disusun. Oh ini bagian produksi, ini bagian IPDS, ini bagian sosial dan sebagainya lah. Jadi memang harus disusun, gitu ya, bagian-bagian tadi, ya, ya. Penentuan. Tempat kerja dan alat perlengkapannya kantor sebaiknya ya. Jadi setelah dibagi-bagi sesuai dengan bagian tadi, kemudian disiapa masing-masing ruang beda-beda. Tentu ruang PDS akan beda dengan ruang produksi, ruang sosial atau ruang yang lain gitu ya. Itu tentu ruang pimpinan akan beda dengan ruang tata usaha atau sekarang bagian umum ya atau bagian yang lain gitu kan beda-beda gitu ya. Itu ya harus disesuaikan dengan perlengkapan yang dibutuhkan tadi gitu ya. Apa saja yang dibutuhkan oleh bagian tadi. Yang mungkin kalau PDS kan mesti butuh komputer yang banyak, butuh alat-alat elektronik yang banyak gitu kan ya dan sebagainya lah. Penyusunan tata letak yang tepat serta pengaturan yang menyenangkan menimbulkan kepuasan kerja para pegawai. Ya, ya. Sekali lagi, kita hidup itu sepertiganya ada di kantor gitu ya. Maka alangkah baiknya kita itu juga bertanggung jawab kepada kenyamanan, keenaan ya atau keselarasan ruang kantor itu harus kita pikirkan bersama. Maka salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengatur tata letak benda-benda atau peralatan yang dibutuhkan tadi di ruangan kita itu sebaik-baiknya gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kebosanan atau kotor atau pengap atau apalah gitu ya, itu juga harus diatur ya itu. Pengertiannya tata ruang perkantoran. Ini penyusunan perabot, peralatan ya harus dilaksanakan secara efisien ya pada luas lantai yang tersedia gitu ya. Itu ya harus diperhitungkan ya. Tapi kalau saya menyusun peralatan itu tidak hanya dipertimbangkan luas lantai, tapi tinggi ruangan gitu ya. Itu juga harus diperhitungkan sehingga maksimal ya. Atau volume ruangan itu harus kita pertimbangkan, selain dasarnya juga tingginya itu harus dipertimbangkan di dalam menyusun peralatan tadi. Tapi kalau di level ini ada lantai saja gitu ya, nggak apa-apa. Ya artinya kita tata ruang perkantoran tentu harapan kita itu ya tentu kalau menyusun barang-barang itu ya harus yang tepat lah ya sesuai dengan bidangnya masing-masing tadi ya. Kalau peralatan itu untuk kebutuhan yang umum tentu kita taruh di tengah lah gitu ya, sehingga kemana-mana orang-orang atau pegawai yang ada di ruang itu bisa menjangkau lah paling tidak gitu ya. Jangan sampai ditaruh di pojok, nah, orang-orang yang pojok aja lah yang menikmati fasilitas misalnya ya, gitu ya. Itu harapan kita gitu. Pekerjaan dalam kantor dalam proses pelaksananya dapat menempuh jalan pendek. Nah, ini memang konsep kita ya. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar ya.
segenap ruang dipergunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan, ya, kesehatan pegawai terpelihara. Ya, ini semua itu adalah merupakan tujuan kita, ya. Jadi ruang itu memang harus disesuaikan dengan pekerjaan tadi, ya kan ya. Ya misalnya pekerjaan itu bertahap dari awal sampai akhir, ya tentu ini disesuaikan dengan arah tujuan tadi. Tahap pertama, tahap kedua, ini sesuaikanlah susunannya tadi, ya. Jangan sampai mondar-mandir tadi seperti kemarin kita sampaikan, ya, gitu ya. Ya. Maka dikatakan bahwa aktivitas itu harus mengalir gitu ya, secara tegak lurus gitu ya, ya, lancar gitu, jangan bolak-balik. Segenap ruang digunakan ya semua tadi. Jadi tidak hanya luas lantai, tinggi lantai itu juga harus dimanfaatkan. Ya misalnya lah kita beli almari itu jangan pendek banget gitu ya. Hanya 1 meter ya. Padahal tinggi ruangan itu misalnya 3 meter atau 4 meter. Ya tentu kita lebih baik beli almari yang tinggi lah gitu ya. Ya, kita memanfaatkan ruang kosong tadi gitu ya. Daripada nanti beli lemari yang pendek-pendek 1 meter banyak, itu kan akan makan tempat ya. Tapi kalau 1 lemari tapi tinggi gitu kan, itu lebih efisien penggunaan ruangan tadi kan. Itu. Tujuannya tata ruang tentu pertama adalah pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan tadi ya. Jadi kalau ruang itu terbuka, ya itu akan memudahkan pengawasan. Jadi mengawasi bagian semua gitu kan bisa terlihat gitu ya. Beda kalau ruang itu kita sekat-sekat, kita kamar-kamar, itu kan akan sulit untuk melakukan pengawasan ya. Gitu. Maka BPS saya usul satu bagian itu harus terbuka gitu ya. Ya itu kan dulu gitu ya. Tapi ya sulit ya, perilaku kepala bagian itu zaman dulu sulit untuk merubah kenyataan hidup sekarang itu ya. Ya, kalau dulu kan kepala bagian satu ruang sendiri gitu ya. Kasih-kasihnya sendiri-sendiri gitu. Nah, itu enggak bagus di dalam teori tata ruang ya. Maka saya minta ya kalau kasih itu kita buka sama kabel itu kita buka, enggak ada batas sekatnya lah ya. Itu misalnya ya. Gitu ya. Tapi karena perilaku itu berubah perilaku itu agak sulit ya. Dulu meminta di kaca aja kepala bagian ya. Tapi ada juga kaca tutup dengan kertas ya, gitu ya. Jadi macam-macam lah ya. Nah, itu merubah perilaku agak sulit ya. Tapi ya harus teliti lah, rajin ya, sabar. Kemudian pihak luar mendapat kesan yang baik terhadap organisasi tadi ya. Jadi kalau kita punya gedung baik, bersih, indah, itu ya kesan pertama itu kan orang luar dari luar kan ya. Ya seperti sekarang lah BPS itu terkenal dengan gedung yang paling indah gitu ya. Kalau dulu kita punya kantor ya seperti kandang ayam, kandang kebu ya. Awal-awalnya itu ya. Dari zamannya Pak Rusman itu mulai kita tertibkan ya. Gedung-gedung itu bentuknya semacam itu, catnya semacam inilah ya. Jadi artinya kita ya tidak ketinggalan dengan yang lain lah ya. Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan ya, dan mudah diubah sewaktu diperlukan ya. Memang ya ruangan itu memang sebaiknya ya yang fleksibel lah ya, tata letak tadi supaya memudahkan rotasi. Ya tadi katanya hidup ini sepertiga di kantor, ya maka ya harus disusun kadang-kadang ya mungkin semester ini bentuknya ini, semester ini dan seterusnya lah ya. Itu bisa juga. Asas tata ruang, asas mengenai jarak terpendek. Iya ya. Jadi tadi pekerjaan-pekerjaan itu harusnya ya dari awal sampai akhir kan tahapan-tahapan ya. Nah, tentu dari tahap pertama ke tahap 2 itu jarak yang terpendek, yang langsung ya. Kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima terus gitu ya. Jangan sampai 1 ke 5, ke 3 baru kembali bolak-balik, itu nggak baik ya. Ya jarak terpendek. Asas mengenai rangkaian kerja, ya ini tadi katakan tadi ya harus sesuaikan dengan tahapan-tahapan kerja. Di BPS kan ada dulu sekarang nggak ada
Ya, namanya adalah sub persiapan bagian gitu ya. Kemudian ada bagian pengolahan, ya, ada bagian diseminasi. Ya, itu kan urut-urutan gitu ya. Jadi nanti satu dokumen itu akan dari awal sampai akhir gitu ya. Itu. Pekerjaan itu dari situ ya. Asas mengenai penggunaan sekedap ruangan tadi ya. Harus dimanfaatkan betul ruangan yang kita pakai, yang kita peroleh atau kita bangun itu harus dimanfaatkan tadi. Tidak hanya horizontal tapi juga vertikal gitu ya. Itu ya gitu. Asas mengenai perubahan susunan tempat kerja tadi ya, mudah dipindah-pindahkan ya. Nah, tentu kalau yang yang menimbulkan berisik mungkin akan dijauhkan dengan orang-orang yang pemikir gitu ya. Ya misalnya Anda lah programmer atau apa gitu, ya bedakan dengan orang-orang yang berhubungan dengan percetakan yang berisik misalnya gitu ya. Atau jangan ruangan itu jangan di pinggir jalan besar gitu ya. Karena truk-truk lewat situ dari berisik gitu ya. Nah, itu ya harus dipikirkan lah gitu ya, asas-asas mengenai perubahan tadi ya gitu. Satuan tugas yang melayani publik hendaknya ditaruh di tempat yang mudah didatangi orang ya, supaya orang datang itu langsung pada yang dituju ya, nggak muter-muter dulu ya, mau lewat bagian ini bagian itu sehingga mungkin mengganggu. Ya kalau yang lewat cantik mungkin ya cuci mata gitu. Tapi kalau yang mak-mak ya udah sebel gitu ya. Iya, gitu ya, gitu. Ya, artinya kalau tempat-tempat yang umum misalnya adalah perpustakaan, BAU, BAK gitu ya, atau resepsionis itu kan di depan kan ya itu. Sehingga orang datang ke situ dulu, baru diarahkan kemana gitu kan ya. Itu jangan sampai nunak-nunuk atau nyari-nyari gitu ya, muter-muter ke mana-mana gitu ya. Itu satuan yang pekerjaannya berhubungan erat hendaknya dikelompokkan berdampingan. Iyalah ya. Tadi dikatakan tadi, ya kalau ini pekerjaannya bertingkat, berurut-urutan ya deket aja sampai dijauh-jauhkan tadi ya. Yang kemarin sudah kita sampaikan, ya penyimpanan dokumen itu dokumen atau kalau kuesioner itu ya harus tempat yang pengolahan tadi, entry data tadi lah, supaya tidak makan waktu untuk mengambil dan sebagainya ya. Begitu juga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh suatu bagian yang memang sangat urgen dan setiap saat itu ya harus dekat situlah ya. Satuan pusat yang mengerjakan semua ketatausahaan diletakkan di tengah-tengah. Ya, ini kalau ada ya misalnya tadilah komputer boleh ya kalau memang komputernya nggak banyak ya, atau telepon ya atau apa itu yang artinya semua orang bisa menggunakan fasilitas tadi. Tentu harapan kita juga di tengah atau di paling enggak semua orang bisa menikmati lah. Atau misalnya TV lah, TV itu kan sekarang udah boleh kan ya, nggak ada larangan kan, dulu masih dilarang gitu. Nah, sekarang TV itu juga perlu ya ada hiburan di ruang itu ya. Ya supaya orang bisa melihat semua gitu Kak. Gimana caranya gitu ya. Jangan yang melihat kepala bagiannya aja gitu. Padahal itu TV-nya kantor ya nggak bagus. Satuan tugas yang sifatnya sangat gaduh ya, dibedakan dengan yang memeras otak tadi ya. Gitu ya, harus gitu ya. Ya supaya orang yang bekerja tadi dengan tenang ya. Programmer lagi mikir-mikir, budak bunyi karuannya ya, itu bisa membiarkan konsentrasi tadi ya. Itu macam-macam tata ruang. Oke ya, jadi ada beberapa bentuk tata ruang. Pertama adalah terpisah-pisah atau berkamar ya. Pembagian ini karena keadaan gedungnya maupun karena sengaja dipisah sesuaikan dengan fungsi-fungsi masing-masing bagian tadi ya. Jadi memang ya gedung itu memang dibagi-bagi tadi gitu ya, per bagian atau per deputi atau per bidang atau apa gitu ya. Ya tentu harapan saya ya bidang mungkin boleh pindah dipisahkan lah ya, tapi dalam satu bidang itu harus terbuka tadi ya. Terbuka semua letakkan pada ruang besar
yang dipisahkan oleh pemisah buatan ya, sementara yang mudah dilakukan perubahan tadi. Ya, seperti di BPS lah ya, atau di Polstat, desain-desain itu kan pakai batas-batas saja gitu ya. Tapi itu terlalu tinggi sebetulnya ya di BPS itu ya. Jadi orang nggak lihat, nggak ada orangnya nggak kelihatan. Ya, artinya cocoknya ada di BPS itu nggak terlalu tinggi gitu ya, sehingga orang bisa melihat gitu ya, ada orangnya atau tidak tadi. Paling tidak batasnya itu jangan sampai yang permanen lah gitu ya. Ya sifatnya sementara tadi ya. Bahkan sekarang itu ruang-ruang modern itu nggak ada batasnya. Ruang batasnya itu ya hanya bunga atau taman atau hiasan atau meja atau peralatan ya gitu ya. Yang kemudian yang ketiga adalah tata ruang hias tadi atau bertaman atau berpanorama, landscape office. Itu ruang kantor yang dihiasi taman dekorasi tadi ya. Jadi ruangnya terbuka, kemudian batas-batas bagian itu tadi tidak pakai pakai batas yang permanen atau semi permanen, tapi ada bunga atau mungkin ada peralatan olahraga gitu, nggak apa-apa kan ya. Olahraga itu kerja di sambil olahraga kan ya juga bisa, supaya kita itu kalau membuat program kan juga pikiran itu bunek juga kadang-kadang sampai ya, kalau apalagi itu nggak jalan gitu ya, ya olahraga lah pakai sepeda statis atau treadmill gitu kan ya supaya penyegaran ya. Ya Anda lihatlah ruang Google gitu ya, luar biasa kan ya di situ itu ya. Nah itu memang masa depan BPS itu harusnya ke sana gitu ya. Jadi nggak ada batasnya sekat-sekatan tadi ya. Semua orang terbuka melihat semua. Ya hanya dibatasi oleh suatu benda yang mungkin bisa dipindah-pindahkan tadi. Misalnya ada bunga, ada taman, ada hiasan atau akuarium atau apa gitu kan ya. Atau alat-alat olahraga yang misalnya bisa gitu kan, bisa. Artinya kalau sepeda statis ditaruh di antara bagian satu bagian lain kan orang bisa gantian gitu ya. Ya kita tentu menyadari tidak harus dari pagi sampai sore naik sepeda terus ya, tentu pada waktu kita penat lah gitu ya, bisa olahraga, bisa sehat lah paling tidak gitu ya. Ya maka kantor sekarang yang dipakai itu adalah tata ruang kantor gabungan tadi ya, tata ruang kantor berkamar, tata ruang kantor terbuka, dan tata ruang berhias tadi ya. Itu sudah diterapkan perusahaan-perusahaan swasta ya, misalnya teman-teman punya kantor di Sudirman lah gitu ya itu ruangnya hampir semacam ini, hampir semua gitu ya, sangat indah sekali gitu ya. Jadi nggak ada pembatasan secara artinya memang ya kalau Anda lihat di web Google lah gitu, paling gampang itulah harapan kita ya, supaya kita itu bisa segar terus gitu ya. Ya mau tidur boleh kan, ada tempat tidur gitu ya. Kalau capek gitu, tapi ya tentu produktivitas yang ditamakan ya, tidak tidur terus di kantor gitu. Itu kadang-kadang sifat kita gitu ya. Jadi kalau enak itu dipakai terus gitu ya. Nah itu yang penting kita tanggung jawab lah gitu ya. Itu harus pola atau persepsi lah gitu ya. Itu harus kita rubah. Yang kita target kita kerja ya. Produktivitas harus kita capai itu ya. Langkah-langkah merancang tata ruang. Ya tadi katakan ya tentu kita harus merancang lahan tadi gitu ya. Tentu cari keamanan, tempat yang aman ya. Jangan tempat yang mewah ya, mepet sawah ya. Ya, walaupun harga yang murah tapi keamanan tidak, ya tentu akan menimbulkan masalah gitu ya. Itu kira-kira ya. Atau mungkin cari yang murah dekat kuburan gitu ya. Itu kantor-kantor BPS di daerah itu dulu ya, itu banyak kan gitu ya, ada beberapa itu ya, pasti kalau tidak di tempat mewah, di tempat dekat kuburan tadi itu ya. Ini ya
kesan kita apa? Kantor kita hanya main-main, bukan barang mewah gitu ya. Nah, ini harus dihilangkan lah. Ini zaman dulu ya. Kita harus membuat kantor ya dengan dekat dengan Pemda lah ya. Nah, misalnya nantilah di Ibu Kota Nusantara gitu ya. Kita harus dekat sana, jangan tempat yang terpencil di tempat mewah tadi, mepet sawah ya atau mepet hutan sendiri gitu ya. Nah, itu ya harus yang sederajat lah dengan lembaga-lembaga yang lain gitu ya. Gitu. Mempelajari segenap pekerjaan tenaga yang tersedia dan peralatan yang tersedia diperlukan. Iya ya, karena itu akan ditempatkan di masing-masing ruangan tadi kan ya. Di ruang ini butuh apa, ruang ini butuh apa, itu harus dihitung, nggak gampang ya hitung itu ya. Itu ya, hitung macam itu harus betul-betul ya. Ya sekarang ya dicoba dulu. Sekarang pakai komputer kan bisa, ada ruang ini, nah ini taruh sini, ini taruh sini, sini. Oh bagus enggak? Nah, nanti dipindahkan lah ya pakai komputer. Kalau dulu enggak, dulu pakai kertas, gambar, kemudian kertas satu, kertas dua, kalau digeser-geser gitu ya. Ya zaman dulu saya dulu. Tapi sekarang kan pakai komputer langsung aja dipindah. Oh, ini desainnya begini. Ini kan bagus ya, gampang artinya lebih mudah lah, lebih praktis. Menyusun lokasi bagian, personel, meja, kursi, dan sebagainya, misalnya pakai gunting kertas. Apa ini? Ya, paling enggak menyusun lokasi bagi ya tentu orang-orang tadi sesuaikan bagian masing-masing, sesuaikan dengan urutan pekerjaannya, ya. Ini supaya ya diatur ya antara meja satu dan meja lain, ya, tentu semua meja punya kursi lah ya. Itu sesuaikan dengan urutan tadi, ya itu. Evaluasi apakah telah menunjukkan efisien ya tadi ya. Jadi kalau merancang kan tadi dipindah-pindah gitu sudah cocok belum, kira-kira bagus enggak ya, macam-macam lah gitu ya. Itu biasanya teman-teman dari Aisyah STS. Bahwa inilah gambar ini adalah menunjukkan suatu arah yang tegak lurus ya. Yang mana ya? Yang kanan ya. Yang kanan ini kan tegak lurus ya. Dari tamu datang langsung kepala, langsung juru hitung, juru periksa, ya. Terus itu baru kembali lagi keluar. Ya kalau di sebelah kiri ini agak ruwet ini bolak-balik, itu yang nggak benar gitu ya. Harusnya sebelah kanan sana ya, gitu ya. Jadi mohon maaf ya, saya nggak lihat kursornya ya. Itu. Nah, ini tata ruang tadi ya. Jadi kita terbuka gitu ya, enak gitu ya melihat dibatasnya kan nggak terlalu tinggi gitu ya. Kalau perlu dibatasi yang lain lah gitu ya, dalam satu bagian atau satu biru bisa juga nggak apa-apa gitu ya. Keterbukaan tadi perlu, ya memang ada untung dan ruginya ya. Gitu. Kemudian ruang pertemuan ada macam-macam bentuk, model U ya. Tempat duduk seperti apa? Seperti ya U lah gitu ya. Ya misalnya ada rapat itu kan ada yang bentuk U ya, atau dalam bentuk O ya, atau bentuk V, atau dalam bentuk T ya, atau teater, aula, bioskop, nah, ya di STIS ya, auditoriumnya gitu kan ya, dan baginya itu bentuk-bentuk itu ya macam-macam lah, sesuai dengan seleranya ya, apakah memang U atau O atau V atau T atau model yang lain boleh juga kan ya. Ya supaya tadi mengurangi kepenatan tadi, kejenuhan tadi ya perlu diatur lah ya. Oke, saya begitu. Kemudian faktor lingkungan juga harus diperhatikan karena ini juga berpengaruh sekali di dalam kenyamanan bekerja ya. Artinya kalau kita itu kerja itu nyaman, maka ya harapan kita produktivitasnya juga tinggi gitu ya. Ya misalnya cahaya lah, cahaya itu juga jangan terlalu gelap lah ya, gelap gitu ya. Misalnya kepala BPS-nya terlalu ngirit, satu ruangan dikasih 5 watt gitu ya,
Ya mungkin kalau siang ada cahaya, tapi kalau pas mendung mau hujan gelap gitu ya. Ya orang nggak kelihatan ya, itu nggak baik gitu ya. Ya harus cukup lah gitu ya cahaya itu ya. Baik itu cahaya dari listrik maupun dari matahari itu juga kita perlukan ya. Itu warna juga sama ya. Warna itu biasanya akan memberikan semangat kepada pekerjanya tadi ya. Ya tentu harus dibicarakan lah biasanya ya. Dalam satu ruang itu kita mau butuh warna apa gitu ya. Ya usulkanlah gitu ya pada bagian umum tadi ya untuk catnya gitu ya. Ya kalau di dalam kan bisa ngatur kita, tapi kalau luar pasti dari kantor yang ngatur ya, seperti BPS ya, itu udah harga mati gitu ya. Ya dalam kan boleh saja gitu ya. Kemudian udara tentu gitu ya. Udara harus segar ya, AC paling tidak gitu ya. Jangan panas, sumpah, pengap, ya, apa, kemudian kelembapan tinggi, ya. Anda jauh-jauh dari Jawa ke luar Jawa sana ya, dapat ruang yang pengap, ya. Tadinya cantik, halus, kulitnya di sana baru sebulan udah gudikan gitu ya, karena ruangnya lembab gitu ya, karena rugi gitu ya. Itu kita bekerja kalau nyari penyakit bukannya ya nyari pekerjaan nyari penyakit itu ya, maka ya udara itu harus yang segar lah, udara mengalir ya, cahaya ada matahari gitu ya. Itu suara juga penting, jangan kita eh, mendirikan kantor di jalan besar protokol gitu ya, di mana truk-truk seperti di mana truk-truk di Tanjung Priok gitu ya, itu kan berisik sekali, kadang-kadang bergetar juga kan ya, itu ya. Nah, ini juga harus dihindarkan lah ya, atau mungkin pabrik apa yang menimbulkan suara itu nggak baik juga, harus dipertimbangkan gitu ya, milih lokasi walaupun murah tapi juga harus pertimbangan suara ya. Ya, kalau satu pabrik yang suaranya apa terlalu cepat terlalu gitu terus menerus kan mengganggu kita juga ya. Ya misalnya apa ya dekat pabrik diesel lah gitu ya listrik apa itu kan suaranya terus gitu ya, itu kan berpengaruh juga macam itu ya. Dan lain-lain ya mestinya gitu ya itu ya. Begitulah kira-kira ya. Alhamdulillah saya bisa nyampaikan gitu ya materi ini betul-betul ya.